Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan membaca matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Mukhtasar Abi Syuja' karya Al-Qadhi Ahmad Ibn Al-Husain Al-Asfahani rahimahullah. Dan kita sampai pada kitab yang membahas tentang hukum-hukum puasa. Sampai pada penjelasan penulis rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-idan wa ayyamut tasyriq tsalatsa. Dan diharamkan, dilarang untuk berpuasa pada 5 hari. Al-Idan, 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa ayyamut tasyriq tsalatsa, dan hari-hari tasyriq yang 3, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini 5 puasa yang dilarang. Tidak diperbolehkan seseorang berpuasa pada 5 hari ini. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, demikian juga pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu artinya hari-hari menjemur. Maksudnya adalah menjemur daging setelah penyembelihan. Dan yang dimaksud adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau berkata, wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Dan makruh di sini makruh yang cenderung kepada larangan untuk berpuasa pada hari yang diragukan. Yang dimaksud dengan hari yang diragukan adalah tanggal 30 di bulan Sya'ban. Tanggal 30 di bulan Sya'ban, apabila malam 30 Sya'ban tersebut cuaca cerah, tapi hilal Ramadan belum terlihat. Malam 30 Sya'ban, cuacanya cerah, tidak berawan, tapi hilal Ramadan tidak terlihat. Maka tanggal 30 itu menjadi hari yang meragukan. Bisa jadi sudah masuk 1 Ramadan. Dan di sini disebutkan makruh hukumnya, makruh yang cenderung kepada larangan untuk berpuasa pada hari tersebut. Makruh untuk berpuasa pada hari yang diragukan, tanggal 30 Sya'ban. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali apabila memang hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Misalnya terbiasa untuk puasa sunnah Senin Kamis misalnya, kebetulan tanggal 30 Sya'ban itu hari Kamis, maka tidak apa-apa dia berpuasa pada hari itu. Besoknya hari Jumat mulai puasa Ramadan, 1 Ramadan. Maka penulis di sini menyebutkan 5 hari itu dilarang untuk berpuasa, 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, demikian juga hari-hari tasyrik. Kemudian makruh hukumnya, makruh yang cenderung kepada larangan untuk berpuasa pada hari yang meragukan. Yang dimaksud adalah tanggal 30 di bulan Sya'ban. Apabila pada malam harinya cuacanya cerah tapi hilal Ramadan belum terlihat. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kaffarah. Dan siapa yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan,
melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, amidan, secara sengaja, fil farji, pada kemaluan, fa'alaihi al-qadha, maka wajib baginya untuk mengqadha, menggantinya, mengganti puasa tersebut karena puasanya batal, wal kafarah, dan wajib baginya untuk menunaikan kafarah. Maka apabila seseorang di siang hari di bulan Ramadan, bukan di malam hari, dan dilakukan secara sengaja, melakukan hubungan suami istri secara sengaja, bukan karena lupa, maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di lain waktu dan menunaikan kafarah. Apa kafarahnya? Disebutkan di sini wahiyah. Kafarahnya adalah itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Memerdekakan budak yang beriman. Sehingga budak yang dia merdekakan disyaratkan bahwa budaknya adalah budak yang beriman, bukan budak yang kafir. Kalau tidak ada, fa'illam yajid, apabila dia tidak mendapatkannya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut. Dan perhitungan bulannya di sini adalah bulan Hijriyah. Karena bulan Hijriyah itulah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Dan 2 bulan ini harus berturut-turut, tidak boleh ada pemisah antara satu hari dengan hari yang lainnya. Kecuali pemisah yang darurat. Seperti apabila melewati Idul Adha misalnya. Seseorang menunaikan kafarah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, di tengah-tengah puasanya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Maka selama Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu dia tidak berpuasa, selesai hari tasyrik, tanggal 14 bulan Dzulhijjah, dia lanjutkan kembali puasanya tadi. Adapun apabila terputus di tengah-tengah, maka dia harus mengulanginya lagi dari awal. Apabila pemutus antara 2 hari puasanya itu bukan hal yang darurat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah memerdekakan budak yang beriman. Apabila tidak mampu atau tidak ada, maka beralih kepada yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu juga, fa'il lam yastati'. Apabila tidak mampu, fa'it'amu sittina miskinan. Maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin itu diberi makanan sebanyak 1 mud. Diberi makanan pokok, beras, gandum, atau yang semisal dengan itu, yang takarannya adalah 1 mud. Dan mud itu adalah takaran sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, bukan timbangan. Mud adalah takaran dan bukan timbangan. Dan mud yang saya riwayatkan dari Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris hafizahullah, mengajar di Masjidil Haram dengan sanad yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila diisi dengan air penuh, maka itu sama dengan 800 ml. Apabila mud tersebut diisi dengan air penuh, maka isinya adalah 800 ml. Sehingga dia bisa menunaikan, seseorang yang memberi makan, atau juga berkaitan dengan hukum-hukum lainnya. Apabila ingin dia keluarkan dengan mud, takaran, maka dia bisa menakar makanan pokok tersebut, beras atau gandum, sebanyak 800 ml.
Demikian juga misalnya yang berkaitan dengan wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan 1 mud. Berarti air yang beliau gunakan itu sekitar 800 ml. Kalau dalam zakatul fitri, 1 sa' itu setara dengan 4 mud. Berarti 800 ml itu dikalikan 4. Kalau misalkan menakar beras, ditakar dengan takaran itu tadi 800 ml dikalikan 4 kali. Ini pembahasan bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan secara sengaja. Maka wajib baginya untuk mengganti puasanya, demikian juga menunaikan kafarahnya. Memerdekakan budak yang beriman, apabila tidak mampu atau tidak mendapatinya, maka beralih kepada yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, maka baru beralih kepada yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, setiap orang diberi 1 mud makanan pokok. Dan diperbolehkan juga apabila memberi makannya itu dalam bentuk makanan yang siap saji, yang siap untuk dimakan. Kemudian penulis rahimahullah beliau menyebutkan waman mata wa alaihi siyam min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Dan seseorang yang meninggal dan dia memiliki tanggungan puasa, Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka dibayarkan untuknya makanan likulli yaumin muddun. Setiap 1 hari yang dia tinggalkan dibayarkan 1 mud makanan. Dibayarkan 1 mud makanan pokok. Apabila seseorang sakit di bulan Ramadan sehingga tidak berpuasa, sakit selama 5 hari misalnya, kemudian setelah Ramadan sehat, mampu untuk berpuasa, setelah Idul Fitri ada 10 hari misalnya, 10 hari dia dalam keadaan sehat, kemudian meninggal, maka mestinya 10 hari tadi, ketika dia sehat setelah Ramadan itu bisa dia gunakan untuk mengqadha, untuk mengganti hutang puasa Ramadan yang 5 hari tadi. Tapi apabila dia tidak melakukannya, kemudian meninggal, maka disebutkan di sini ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka dibayarkan untuknya setiap 1 hari yang dia tinggalkan 1 mud. Berarti dibayarkan 5 mud untuknya. Dan pendapat lain, Al-Qaulul Qadim, pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lama ketika beliau berada di Irak, bahwa diperbolehkan juga bagi wali untuk menggantikan puasanya. Diperbolehkan juga bagi wali untuk menggantikan puasanya. Sehingga kalau 5 hari tadi dia tidak puasa, maka walinya, ahli warisnya, menggantikan puasanya, berpuasa selama 5 hari, menggantikan puasa orang yang meninggal tadi. Wasyaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Kemudian orang yang lanjut usia, in ajaza 'anis shaum, apabila tidak mampu berpuasa. Jadi karena usia yang sudah lanjut, fisik yang sudah lemah, tidak mampu berpuasa, yuftir, maka dia tidak berpuasa. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan dia membayarkan fidyah, memberi makan orang miskin setiap 1 hari
1 mud. Jadi apabila Ramadannya 29 hari dan tidak puasa secara keseluruhan, maka yang dia bayarkan adalah 29 mud untuk orang-orang miskin. Kemudian penulis menyebutkan tentang orang yang hamil dan menyusui, wanita hamil dan menyusui. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qadha. Wanita hamil dan menyusui in khafata ala anfusihima, apabila khawatir terhadap diri mereka. Jadi kekhawatirannya itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Tidak khawatir dengan bayi yang dikandungnya atau bayi yang dia susui. Aftarata, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, wa alaihimal qadha, dan wajib bagi keduanya, bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui tadi, untuk menggantinya di lain waktu. Ini apabila dia khawatir terhadap keselamatan dirinya saja. Apabila khawatir terhadap keselamatan dirinya saja. Sehingga apabila ada wanita yang hamil atau wanita yang menyusui dan khawatir terhadap dirinya sendiri, tanpa ada kekhawatiran terhadap janin atau bayi yang disusui, maka boleh untuk tidak berpuasa, kemudian wajib baginya untuk mengganti di lain waktu. Kemudian wa in khafata ala auladihima, dan apabila kekhawatirannya itu terhadap anaknya, khawatirannya terhadap anak yang dikandung atau anak yang disusui. Jadi dirinya sendiri mungkin mampu untuk berpuasa, tapi khawatir terhadap bayinya yang dikandung atau bayi yang disusui. Disebutkan di sini aftarata, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, wa alaihimal qadha'u wal kaffarah, dan wajib bagi keduanya, bagi wanita hamil dan menyusui tadi, al-qadha, untuk mengganti, wal kaffarah, dan di samping mengganti juga membayarkan kafarah, membayarkan fidyah. An kulli yaumin muddun, setiap satu hari yang ditinggalkan adalah 1 mud. Setiap hari yang ditinggalkan adalah 1 mud. Ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, wal hubla wal murdi'u, wanita yang hamil dan menyusui, idza khafata, apabila keduanya khawatir, yakni ala auladihima, terhadap anaknya, aftarata wa at'amata, maka diperbolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan wajib untuk menunaikan fidyah, memberi makan setiap satu hari yang ditinggalkan 1 mud dan juga mengganti. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, dan 1 mud itu seperti yang telah disebutkan adalah ritlun wa thuluthun, 1 ritl lebih sepertiga, 1/3 ritl bil iraqi, dalam ukuran yang digunakan oleh orang-orang Irak. Dan ukuran ini apabila dikonversikan dalam bentuk gram, apabila dikonversikan dalam bentuk timbangan, 1 ritl adalah 381,6 gram. 381,6 gram itu dikalikan 1,3. Hasilnya itu adalah timbangan 1 mud kurang lebihnya. Qala wal maridu wal musafiru safaran tawilan, dan
seseorang yang sakit, wal musafir, dan seseorang yang safar, melakukan perjalanan jauh, safaran tawilan, yuftirani wa yaqdiyan. Maka diperbolehkan bagi keduanya, bagi orang yang sakit dan musafir tadi, untuk tidak berpuasa, wa yaqdiyan, dan wajib bagi keduanya untuk menggantinya. Wajib bagi keduanya untuk menggantinya. Ini beberapa pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang puasa. Pasal berikutnya adalah pasal tentang i'tikaf. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Penulis rahimahullah beliau berkata, pasal yang membahas tentang i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan. Sunnatun mustahabbah. I'tikaf secara bahasa maknanya adalah berdiam diri di suatu tempat. Berdiam diri di suatu tempat. Itu makna i'tikaf secara bahasa. Dan di dalam syariat i'tikaf itu adalah berdiam di masjid dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu. Berdiam di masjid dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan di sini disebutkan bahwa i'tikaf itu secara umum adalah sunnah yang dianjurkan. Dan ditekankan untuk melakukannya di bulan Ramadan, terkhusus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tujuannya agar mendapatkan Lailatul Qadar, untuk meraih Lailatul Qadar. Walahu syartan, dan i'tikaf ini memiliki dua syarat. Syarat yang pertama an-niyah, adalah niat. Jadi niat untuk melakukan i'tikaf. Yang kedua wal-lubthu fil masjid, dan tinggal di masjid, menetap di masjid. Wala yakhruju minal i'tikafil manduri, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari i'tikaf yang dinadarkan. Maksudnya tidak diperbolehkan untuk membatalkan i'tikaf yang wajib baginya. Karena pada asalnya tadi bahwa i'tikaf itu sunnah hukumnya. Tapi apabila seseorang bernadar untuk melakukan i'tikaf, maka berubah hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Ketika seseorang menadarkan i'tikaf, berarti wajib baginya untuk beriktikaf. Tidak diperbolehkan baginya untuk membatalkan i'tikaf tersebut. Tidak boleh keluar dari masjid illa lihajatil insan, kecuali untuk kebutuhan manusia. Seperti buang hajat misalnya, dia harus keluar dari masjid. Atau makan, minum, dia harus pulang ke rumah misalnya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk keluar dari masjid. Au udhrin min haidin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu, atau udzur seperti haid, wanita beriktikaf kemudian haid, maka diperbolehkan baginya untuk keluar dan membatalkan i'tikaf tersebut. Au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu, atau sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk tetap berada di masjid. Sakit yang berat misalnya. Sakit yang butuh untuk ditangani oleh dokter misalnya. Atau sakit seseorang tidak bisa menahan air kencingnya. Tidak bisa menahan buang air kecil sehingga terus-menerus buang air kecil. Bisa mengotori masjid. Maka
boleh bagi dia untuk membatalkan i'tikafnya tadi dan pulang ke rumahnya atau mengobati sakitnya. Qala wa yabtulu bil wat'i. Dan i'tikaf itu batal apabila seseorang melakukan hubungan suami istri. I'tikaf batal apabila seseorang melakukan hubungan suami istri. Ini beberapa pembahasan tentang i'tikaf. Dan disebutkan dalam kitab Shiyam, i'tikaf ini disebutkan dalam kitab Shiyam karena berkaitan dengan Ramadan tadi. Karena i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar. Setelah kitab yang membahas tentang puasa, penulis rahimahullah ta'ala beliau beralih kepada kitab yang membahas tentang haji. Beliau berkata, Kitabul Hajj, kitab tentang hukum-hukum haji. Dan ini adalah kitab terakhir yang membahas tentang ibadah. Kitab terakhir yang membahas tentang ibadah. Kitab setelahnya adalah penjelasan tentang muamalah, tentang jual beli. Disebutkan di sini Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang hukum-hukum haji. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajibnya haji ada 7 hal. Apabila 7 hal ini terdapat pada seseorang, maka wajib baginya untuk menunaikan haji. Namun apabila tidak terpenuhi 7 hal ini pada seseorang, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan haji. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya. Al-Islam, yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir apabila dia berhaji tidak diterima darinya, tidak sah. Wal bulughu, yang kedua adalah balik. Maka tidak wajib bagi anak-anak yang belum balik untuk melakukan haji. Wal aqlu, yang ketiga adalah berakal. Wal hurriyah, berikutnya yang keempat adalah merdeka. Maksudnya bukan budak. Yang kelima, wujuduz zati warrahilah, memiliki perbekalan dan kendaraan. Memiliki perbekalan dan kendaraan. Apabila memang dibutuhkan kendaraan tersebut, seperti apabila seseorang tinggal jauh dari Mekah. Wa takhliyatut tariq, yang keenam adalah jalan yang aman. Maka apabila kondisinya tidak aman, tidak wajib bagi seseorang untuk berhaji. Yang terakhir, yang ketujuh, wa imkanul masir, dan mungkin untuk melakukan perjalanan. Waktunya mencukupi misalnya. Ada waktu yang mencukupi bagi seseorang untuk bisa berhaji. Demikian juga terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, maka wajib baginya untuk berhaji. Adapun apabila waktunya tidak cukup, maka tidak wajib baginya untuk berhaji. Waktunya tidak cukup, misalnya seseorang berada di Mekah, kemudian sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah, 1 hari sebelumnya, misalnya tanggal 7 di bulan Dzulhijjah, dia perlu melakukan muamalah, perlu mencari surat izin untuk melakukan haji misalnya. Tapi dia tidak mendapatkannya. Terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, tapi waktunya tidak cukup. Karena
pada tanggal itu, tanggal 7 belum keluar surat izin untuk berhajinya, maka tidak wajib baginya untuk melakukan haji pada waktu itu. Ini 7 hal yang merupakan syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Islam, dewasa, berakal, merdeka bukan budak, memiliki perbekalan dan kendaraan, demikian juga jalan yang aman dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Berikutnya adalah rukun-rukun haji. Jadi rukun itu adalah bagian dari rangkaian ibadah haji. Rukun adalah rangkaian dari ibadah haji. Wa arkanul haji arba'atun. Rukun haji itu ada 4. Al-ihramu ma'an niyyah. Berihram, masuk ke dalam rangkaian ibadah haji ma'an niyyah, yang disertai dengan niat. Ini yang pertama. Wal wuqufu bi Arafah. Dan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Dan yang dimaksud dengan wukuf itu adalah seseorang yang berhaji hadir di Arafah walaupun sebentar. Hadir di Arafah walaupun sebentar setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Setelah tergelincirnya matahari, berarti waktu duhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai terbit fajar pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Itu yang dimaksud dengan wukuf. Kemudian yang ketiga, wat-tawafu bil bait. Dan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Was-sa'yu baina Safa wal Marwah. Dan sa'i antara Safa dengan Marwah. Antara Safa dengan Marwah. Ini 4 rukun haji yang disebutkan di sini. Sehingga termasuk dari rangkaian ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan. Yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah al-ihram ma'an niyyah, masuk ke dalam rangkaian ibadah haji tersebut disertai dengan niat. Kemudian wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Ka'bah, yang putarannya dimulai dari Al-Hajarul Aswad, dari Hajar Aswad. Itu mulai putarannya. Jadi dari Hajar Aswad berputar sampai ke Hajar Aswad itu dihitung 1 putaran. Dihitung 1 putaran. Dan seseorang menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Jadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Dan yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah, yang dilakukan juga sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa ke Marwah, dan itu dihitung 1. Dari Safa ke Marwah 1. Kemudian dari Marwah kembali ke Safa itu dihitung 1 lagi, berarti sudah 2. Maka apabila dia lakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa, maka akan berakhir di Marwah. Berakhir di Marwah. Ini 4 rukun haji. Berikutnya yang disebutkan adalah rukun umrah. Wa arkanul umrati thalathatun. Rukun umrah itu ada 3. Al-ihram. Ihram. Masuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Masuk dalam rangkaian umrah disertai dengan niat. Wat tawaf. Kemudian tawaf. Was sa'yu.
dan sa'i. Wal halqu awit taqsiru fi ahadil qaulain. Kemudian ada tambahan di sini, menggundul rambut atau mencukurnya fi ahadil qaulain, dalam salah satu dari dua pendapat. Sehingga bagi laki-laki yang afdal, yang lebih utama adalah menggundul rambutnya. Menggundul rambutnya. Pada asalnya menggundul rambut bagi laki-laki lebih afdal. Dan diperbolehkan juga untuk mencukurnya. Mencukur tidak sampai habis. Dan bagi wanita untuk mengurangi, mencukur sebagian rambutnya. Ini rukun pada haji dan umrah. Selanjutnya, penulis rahimahullah menyebutkan tentang wajib haji. Jadi ada rukun, kemudian ada wajib, dan akan disebutkan juga sunnah. Ada rukun, wajib, dan sunnah. Ini kaitannya dengan konsekuensi apabila ada yang ditinggalkan. Pembagian ini untuk memudahkan dalam menentukan konsekuensi apabila ada yang ditinggalkan. Apabila seseorang meninggalkan rukun, apa akibatnya? Apabila seseorang meninggalkan wajib, apa akibatnya? Apabila seseorang meninggalkan sunnah, apa pengaruhnya? Jadi rukun itu juga wajib hukumnya. Rukun itu juga wajib hukumnya, tapi ada pengaruh lain apabila ditinggalkan. Kemudian wajib yang dimaksud di sini, istilah wajib di sini, ya wajib untuk dilakukan dan berkaitan dengan hal tertentu apabila ditinggalkan. Kemudian ada hal yang sunnah, apa pengaruhnya apabila ditinggalkan. Akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Wa wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya. Dan hal-hal yang wajib di dalam haji selain rukun. Jadi rukun itu juga wajib. Tapi ada nilai lebihnya. Wa wajibatul haji, dan hal-hal yang wajib ketika haji atau yang disebut dengan wajib haji ada 3. Yang pertama al-ihramu minal miqat. Ihram, berihram dari miqat. Jadi dia mulai untuk melakukan haji. Demikian juga untuk memulai rangkaian ibadah umrah dimulai dari miqat. Miqat itu batasan, dan ada batasan waktu, begitu juga ada batasan tempat. Ada batasan waktu dan ada batasan tempat. Batasan waktu untuk haji dimulai dari bulan Syawal. Batasan waktu untuk melaksanakan haji dimulai dari bulan Syawal. Sampai pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu adalah batasan waktu untuk melaksanakan haji. Jadi dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Haji hanya bisa dilakukan pada batas waktu ini saja. Jadi tidak bisa seseorang haji di bulan Ramadan misalnya, atau haji di bulan Muharram. Tidak bisa. Haji harus ditunaikan pada batasan waktu tersebut. Itu batasan waktu untuk haji. Adapun umrah, maka sepanjang tahun seseorang bisa melakukannya. Umrah di bulan Ramadan bisa, atau di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan lainnya. Umrah bisa dilakukan setiap saat. Kemudian
ada batasan yang berkaitan dengan tempat. Ada batasan yang berkaitan dengan tempat. Kalau seseorang tinggal di Mekah, apa memang asli penduduk di situ atau orang yang mukim di situ, bukan asalnya penduduk Mekah tapi tinggal di situ, maka dia berihram dari tempat tinggalnya. Dia berihram dari tempat tinggalnya apabila tinggalnya di Mekah. Kalau dari luar Mekah dan mau berhaji atau akan melaksanakan umrah dari arah Madinah, maka miqatnya adalah Dzulhulaifah. Kemudian apabila seseorang akan berhaji atau melakukan umrah dari arah Mesir atau negeri Syam, Suria, dan sekitarnya, maka dia berihram dari Juhfah. Kemudian apabila seseorang akan berhaji atau melakukan umrah datang dari arah Yaman, maka miqatnya adalah Yalamlam. Apabila seseorang datang dari arah Najd, dari Riyadh dan sekitarnya misalnya, maka miqatnya adalah Qarnul Manazil. Kemudian yang datang dari arah Irak itu berihram dari Dzatu Irqin. Ini miqat-miqat, batasan-batasan tempat bagi seseorang yang akan berhaji atau melakukan umrah. Mungkin sekarang namanya tidak seperti itu lagi, nama-nama miqat tersebut, maka bisa berihram dari sekitar tempat tersebut. Ini wajib haji yang pertama, al-ihramu minal miqat. Berihram dari miqat. Sehingga apabila jamaah haji datang dari Indonesia misalnya, kemudian turun di Madinah. Jamaah haji dari Indonesia turun di Madinah. Maka berihram mulai dari miqat arah Madinah. Dari Dzulhulaifah. Atau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Dari situ mulai berihram. Baru kemudian memasuki kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Wajib yang kedua, wa ramyul jimari tsalas. Yang kedua adalah melempar jamarat. Melempar jumrah yang jumlahnya 3. Karena ada yang kubra, kemudian ada wusta, kemudian ada jamratul aqabah. Jadi ada besar, kemudian yang tengah, kemudian yang ketiga adalah al-aqabah. Dan melempar jamarat itu dilakukan dengan 7 kerikil. Melempar dengan 7 kerikil yang dilempar satu persatu. Tidak boleh 7 ini dilemparkan sekaligus, satu kali lemparan. Tapi harus satu-satu. Kemudian yang ketiga, wal halqu. Wajib yang ketiga adalah menggundul rambut atau mencukurnya. Ini 3 hal yang merupakan wajib haji.
Jadi tadi disebutkan rukun, kemudian disebutkan di sini wajib. Berikutnya adalah sunnah-sunnahnya. Wa sunanul haji sab'un. Dan sunnah-sunnah haji itu ada 7. Yang pertama al-ifradu wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah. Al-ifrad. Dan yang dimaksud adalah mendahulukan haji sebelum umrah. Mendahulukan haji sebelum umrah. Sehingga seseorang melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai dari ibadah haji, dia keluar untuk berihram. Keluar dari Mekah untuk berihram, kemudian melakukan umrah. Kemudian melakukan umrah. Ini sunnah yang pertama. Al-ifrad, mendahulukan haji, baru setelahnya melakukan umrah. Kemudian yang kedua, wat talbiyah adalah mengucapkan talbiyah. Mengucapkan talbiyah. Yang dimaksud dengan talbiyah adalah ucapan labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Kami memenuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Maka disunahkan untuk memperbanyak ucapan ini. Untuk memperbanyak ucapan ini ketika berhaji. Demikian juga ketika berumrah. Wa tawaful qudum. Kemudian sunnah berikutnya adalah tawaf al-qudum. Tawaf kedatangan. Tawaf ketika datang. Jadi ketika datang ke Mekah, maka melakukan tawaf qudum. Melakukan tawaf qudum. Kemudian yang keempat, wal mabitu bi Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Dan penulis di sini memasukkannya ke dalam hal-hal yang sunnah ketika haji. Wa raka'atat tawaf. Yang kelima adalah 2 rakaat setelah tawaf. Jadi setelah tawaf qudum tadi misalnya, setelah 7 kali putaran, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Di belakang maqam Ibrahim. Jadi setelah selesai dia menuju ke belakang maqam Ibrahim, melakukan sholat 2 rakaat di situ. Apabila tidak memungkinkan untuk sholat di tempat tersebut, karena penuh misalnya, atau sedang ada pembangunan di daerah itu, maka di mana saja yang memungkinkan untuk sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Kemudian yang keenam, wal mabitu bimina. Dan mabit bermalam di Mina. Mabit bermalam di Mina. Kemudian yang ketujuh, wassabi' tawaful wada' adalah tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan itu ketika seseorang akan meninggalkan Mekah. Ketika akan meninggalkan Mekah. Jadi ada tawaf qudum, itu tawaf ketika baru datang. Kemudian ada tawaf wada', itu tawaf perpisahan ketika seseorang akan meninggalkan kota Mekah. Ini 7 hal yang merupakan sunnah ketika haji. 7 hal yang merupakan sunnah ketika haji. Kemudian di sini penulis menyebutkan wa yatajarradu ar-rajulu 'indal ihrami 'anil makhit.
Dan laki-laki ketika berihram, dia tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Dan yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang dijahit membentuk tubuh. Pakaian yang dijahit yang membentuk tubuh. Apakah itu pakaian dalam atau pakaian luar? Pakaian dalam atau pakaian luar? Apabila itu pakaian yang dijahit membentuk tubuh, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai. Celana atau jubah atau kaos dalam itu tidak boleh dipakai. Wa yalbasu izaran waridaan abyadain. Dan hendaklah memakai izar, pakaian bawah seperti sarung, tapi tidak dijahit, tidak disatukan kedua ujungnya. Waridaan, dan pakaian atas, pakaian untuk menutupi bagian atas, abyadain, yang keduanya berwarna putih. Ini sebagian dari pembahasan tentang haji yang masih ada lanjutannya pada pasal-pasal berikutnya. Insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Ini yang bisa dipelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan pada Ustaz Muflis Subroto Habibullah Ta'ala atas pembahasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita, yakni Kitabul Siyam dan juga Kitabul Hajj pada pagi hari ini, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya melalui link pertanyaan yang sudah kami sediakan. Insya Allah akan direkap setiap pekannya dan kemudian setelah terkumpul akan kita bahas dan akan dijawab oleh Ustadz Muflis Subroto Hafizahullah. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari Ustadz Muflis Subroto Hafizahullah, maka kajian kita pada pagi hari ini insya Allah dicukupkan terlebih dahulu dan akan kita sambung kembali di waktu berikutnya yaitu pekan depan. Insya Allah di jam yang sama, jam 7 hingga jam 8 pagi insya Allah ta'ala. Baik, semoga amal-amal kita di bulan Ramadan ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dan diterima semua amal ibadah kita. Nah, apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik, semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya dan jangan lupa kita mendoakan guru kita Ustadz Muflis Subroto agar beliau diberkahi ilmunya dan dijaga oleh Allah SWT, baik beliau dan juga keluarga beliau serta orang-orang yang beliau cintai. Taib, jazakumullahu khairan pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.